Selamat malam. Selamat malam. Wah, langsung ngomong. Biasanya kita perkenalin dulu baru ngomong. Tapi weekend kemarin untungnya acara ini berlangsung dengan sukses ya. Karena konser-konser yang setelah itu cancel semua nih kan, postpone semua kan. Jadi kemarin sempat deg-degan juga yang pas episode Park Ji Hoon juga kita sempat bahas ini yang kayak batal nggak ya gara-gara corona gitu kan. Nah ini juga sempat nih konser NCT Dream kemarin sempat deg-degan gak sih kalian? Banget. Iya. Ada isu-isu itu kan, tapi untungnya sudah berlangsung. Nah hari ini spesial di episode cerita habis konser kita mengundang NCT Indonesia, ada Angel dan juga Ivy. Selamat datang di studio kekoreaan. Terima kasih sudah mau hadir di sini karena kita mau kepo-kepoin. Soalnya kan dengar-dengar kemarin seru nih, banget. Iya. Seru kayak mulai dari tiketingnya ada yang minta 2 hari lah katanya, soalnya tuh langsung sold out kan. Belum lagi ada pemeriksaan kesehatan ya kan. Iya, ini K-pop pertama nih kan, perdana nih. Pas gitu. hari hanya sempat katanya dorong-dorongan tuh. Iya, gue baca kayak, beritanya. Kebetulan aku naikin beritanya, jadi kayak, aku lihat. Kayaknya banyak banget cerita dari NCT Dream ini, tapi sebelumnya perkenalin dulu dong Ivy sama Angel gitu. Yap. Halo, namaku Ivy dari NCT Indonesia dan NCT Union. Iya. Biasanya harus disebutin di siapa sini. Ya? Nggak bisa milih. Jeno Jamin. Jen Jam. Oh, pas ya Dreamies ya memang. Iya. Silakan Angel. Halo, kalau gue Angel dari NCT Indo juga bagian dari NCT Union. Sama kayak Kak Ivy, bias gue di Dream Jeno, dan kalau di Ilicil gue ada biasnya Johnny. Oh, kalau di Wavy ada. Ini ada. Oh, Ilicil juga termasuk ya. Berarti aku Jaehyun. Kalau Wavy Xiaojun. Nah, ada salah. Xiaojun. Perkenalin dong bias-bias di NCT. Hai, bias aku Win-Win. Dia kesel Win-Win susah di dicapai. Enggak kesel, aku bahagia Win-Win di Wavy. Kamu jangan bikin isu. Win-Win di 127. Kamu kangen ya Win-Win di Ilicil? Aku pengennya Win-Win solo. Wah, boleh tuh. Kalau aku biasku Chunle. Bener kan? Chunle. Akhirnya aku menemukan bias di NCT Dream setelah berkat boom. Gimana nih kemarin konsernya? Mungkin kita mulai langsung dari awal kali ya. Awal announcement tiketing deh gitu biasanya gitu. Tapi karena biasanya nih di cerita habis konser, tiket itu cerita paling lama. Iya. Jadi mungkin bisa disingkat aja sebelum kita masuk ke konsernya gitu. Pas tiketing gimana? Jadi kan kayak sebelum tiketing biasa dong promotor suka kode-kode nih mau dateng. Kita udah gonjar-ganjir, udah aduh datang nggak ya. Pas tiketing, boom, kaget semua, langsung kayak aduh kapan nih, gimana nih, aduh pusing. Ternyata jadi tiketing, dan waktu aku mau nge-war sendiri juga langsung sold out, kaget gitu. Nah, terus kamu jadi bisa dapet tiketnya gimana? Just tip. Oh, just tip. Aku juga. Karena kerja, I don't have any time. Tapi just tipnya nggak selisihnya ini nggak mahal? Fee-nya mahal nggak? Lumayan tapi worth it. Enggak sampai. Tapi lumayan sih, emang udah percaya pas dari zaman dulu udah ada sama dia. Soalnya teman gue yang admin ke Koreaan itu, dia pengen beli tuh tiket tapi nggak dapet dia nggak mau beli yang di WTB di WTS gitu karena itu bahaya. Udah harganya tuh mahal banget kan. Terus sempat katanya minta hari kedua, itu bener nggak sih? Dengar sih banyak yang request. Iya, karena kan fans NCT Dream di Indo tuh banyak banget. Tapi lo sebagai fans sendiri sebenarnya nyangka nggak sih kalau ternyata ini cepet banget sold out, mengingat kan NCT Dream istilahnya bisa dibilang baru lah ya gitu kan, belum nggak segede Sunbeam lah gitu. Paham. Dan lagi pula mereka juga udah sering banget nih kan kesini di acara Trans TV. Trans TV. Nyebutin. Kantor lu ya, awas lu. Kantor aku kan yang lain, bukan yang gitu. Maksudnya kan udah sering banget datang gitu. Beberapa event mereka datang juga. Terus kayak apa? Terus tiba-tiba rame gitu, sold out gitu. Kalian sendiri nyangka gak sih? Enggak sih. Kita udah bisa lihat dari acara Korean Wave aja, NCT Dream itu aja kayak fansnya wow, kayak nggak nyangka juga gitu kan. Terus next pasti konser udah pasti sold out. Sebelum beli makanya aku just tip karena nggak yakin dapet. Udah expect sih Kak, kayak misalnya kan dari kemarin dari beberapa acara TV kemarin emang banyak fans yang nggak dapet nih karena kan undangannya nggak bisa dibeli ya. Jadi mereka pushnya di tiket konser, jadi aku yakin kayak wih pasti sold out. Apalagi kecil lagi venue-nya. Kalau misalkan di ICE kan gede nih. Ini cuma like 3.500, 4.000. Tapi kalau pas kalian di situ, maksudnya venue yang sekecil itu cukup nggak? Kalau buat Dreamy sayang, tapi enak buat kita. Buat kita ya jadi lebih apalagi yang sitting deket. Angel sitting kan? Aku sitting. Aku kan Blue Bay, aku yang rusuh.
kita ngobrol itu. Tapi maksud gue kalau gue sendiri kemarin pas konser Ayu gitu, gue sangat puas banget dengan venue yang kecil. Tapi memang untungnya dia ngadain 2 hari sih. Jadinya istilahnya tuh kayak oke, kita sebagai Yuena tuh dimanjakan dan juga diberikan istilahnya keleluasaan gitu loh, nggak yang sampai berebutan sih tetap, cuman ketika lo mungkin nggak dapet di hari pertama mungkin lo bisa dapat di hari kedua. Tapi kalau yang ini kan dengan antusiasme yang besar dan venue yang istilahnya nggak biasanya loh SM mau di tenis indoor kan biasanya mereka levelnya harus ice gitu. Tapi yang ini agak low key juga ya, dan mereka mau, dan untungnya sih sold out ya untungnya. Gue juga kaget kayaknya tuh kan biasanya SM tuh sama Diandra kan. Kalau ini tuh sama Mechima apa kayak baru atau gimana kayak? Enggak tahu. Iya sih. Kalau Ice kan gara-gara ada kerjasama, gue dengar. Sama gitu. Diandranya ya udah gitu. Sepaket kayaknya. Udah sepaket. Tapi sebetulnya aku Ice itu memang kayak masih satu perusahaan sama dia. Kayaknya iya. Gitu. Jadi makanya kalau mereka ada event apa tuh pasti di situ karena izinnya lebih gampang katanya sih ya. Tapi Dream Show di mana-mana juga lebih kecil venue-nya. Sebetulnya kita fans kan juga sering protes kan. Kayak di Manila, di Jepang, yang kayak di Singapura juga kecil. Singapura kan? kecil banget. Itu aku di cancel. Apakah kalian sendiri nih sebagai fans Angel sama Ivy, apakah kalian prefer dengan venue yang besar tapi jarak pandangnya jauh atau venue yang kecil dan itu lebih terasa intimate gitu sebenarnya kalau dari sudut pandang kalian? Ya. Kalau aku sih jujur aja prefer yang kecil, tapi kalau bisa 2 hari jadi kayak fansnya bisa lebih banyak lagi dan lebih intim, bisa mengakomodir. Mungkin yang ini kemarin sehari karena wah nggak nyangka ternyata banyak ya, mungkin pertimbangannya SM juga tuh suka underestimate NCT Dream mungkin gitu. mungkin bukan SM juga mungkin secara promotor atau nggak tahu apa gitu, maksud gue kayak mempertimbangkan bahwa NCT Dream anjir datang terus men gitu. Takutnya anak-anak bosen. Tapi kita fans tuh juga takutnya ini jelas konser kita masih nggak tahu ini nasib mereka gimana. Tenang aja, yakin NCT Dream bakal jadi fix unit. Oh my god, please kita NCT Hope ya. NCT Hope. Namanya NCT Hope tuh. Kan denger kan kabarnya yang SM katanya Maret ini tuh mau rapat direksi. Terus habis itu baru keluar pengumumannya. Ini kita takut banget. Ketar-ketir kita dijadiin fans. Makanya maksudnya fans Citizen tuh bakal jujuran banget di konser ini. Sebenarnya menurut gue sehari pun juga kurang karena bisa nggak tahu kan nasib mereka akan gimana gitu. Jadi mereka kayak mungkin ini this is the last chance atau gimana. Cuman ya masalahnya juga kalau misalkan mau nambah hari di tengah isu corona kayak gitu. Ini nggak memungkinkan. Nah pas ada sekarang isu, tuh udah susah tahu izinnya. Nah jadi jadi hari ini tuh udah tadi sempat ada meeting antara promotor-promotor di Indonesia dengan pihak kepolisian gitu, gimana nih pada akhirnya mereka boleh nggak sih ngadain event tuh sampai sebatas apa gitu. Makanya banyak banget event-event yang akhirnya postpone terus juga postpone dan juga cancel karena ya itu tadi ini masih belum tahu nih kan ke depannya kayak gimana. Cuman kalau yang maksudnya gue kemarin sempat nyelipin di salah satu tulisan gue di kantor, gue bilang kalau NCTzen tuh beruntung banget karena di tengah isu ini, ini konsernya kayak, masih berlangsung gitu loh. Menurut kayak ini tuh konser terakhir sebelum konser akan berhenti dulu nih. Iya betul. Puasa konser nih kayaknya gara-gara corona ini. Tapi sempat khawatir nggak sih takut akan di cancel? Khawatir karena kan dari fanmeet Lukas aja di postpone ya, Amin 4. Jadi kita yang konser kayak aduh di cancel gak ya, di postpone gak ya, panik juga ya. Iya, kita aja nggak bisa tenang kan sampai lihat Dreamies nyampe Manila sampai Jakarta udah confirm Soekarno Hatta baru bisa tidur. Kita takut banget H-1 di cancel. Bener. Berarti untungnya memang walaupun di tengah isu corona ini, tapi kayaknya tuh Mechima juga ada tindakan preventif gitu kan di lokasi. Itu gimana sih Mechima? Gimana sih? Boleh ceritain gak sih proses kemarin ada pemeriksaan kesehatan dan segala macam? Kita masuk itu setelah scan tiket, terus habis itu di ukur temperatur, terus habis itu dipaksa hand sanitizer 2 kali. Setelah itu terus habis kan kita dapat itu tuh project banner kita kan, terus kita masuk lagi sebelum yang bener-bener ke sectionnya kita dikasih hand sanitizer lagi baru masuk. Terus bener-bener udah ada kayak preventionnya sebelum konser mulai, kalau perlu pakai masker,
tolong. Terus kalau ada demam kayak minta ke staff kasih tahu staff gitu. Kadang-kadang yang gue pikir adalah ketika kita datang ke venue konser tuh kan ada momen-momen dimana kita kayak deg-degan ya, yang bikin badan tuh jadi panas. Oh iya, jadi beneran panas karena emang gue demam akibat corona atau gue emang demam pengen ketemu Dreamies. Iya, jadi agak nyaru gitu loh. Tapi pas hari H ada yang bener pas tahu nih demam nih nggak boleh masuk, ada yang kayak gitu nggak sih? Kurang tahu, kayaknya kayak ada nggak? Nggak ada ya? Apa itu formalitas aja? Ya, bisa jadi. Iya nggak tahu sih. Tapi nggak tahu juga sih ya. Maksudnya ya mungkin ya bagus lah promotor. Iya. Nggak ada tindakan ya. Gitu. Tapi ya kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ya harusnya bagus ya. Betul. Terus kalau nggak ada mah. Berarti kita sehat-sehat semua. Iya, takutnya ada gitu. Mungkin kayak lo ya. Karena lo udah masuk di venue itu pasti lo akan panas. Karena lo akan teriak-teriak, lo akan loncat-loncat. Mana lagi kan segala macam kondisi yang di dalam katanya dorong-dorongan dan segala macam pasti panas. Iya, betul. Tapi ya untungnya berjalan lancar sih ya. Nah, ketika masuk nih, gue pengen detail banget ceritanya dari kalian. Tapi kalau antrean gitu-gitu aman nggak? Kalau KIV kan masuknya duluan, karena aku handle yang project union, jadi aku masuknya belakangan. Nah di mulai belakangan itu kok kayak fans udah mulai baru pada masuk juga mulai membludak gitu kan, jadi kayak barisannya ngelingker gitu, baru udah mau itu baru dipisah per section lagi, jadi kayak agak sayang, agak lama. Oh kalau yang section aku yang sitting sitting. Agak lama. Aku standing. Kalau standing aman-aman aja ya? Ya paling mama-mamahnya sih yang pada protes. Iya, kamu jangan bohongin anak-anak kecil ya. Ini ada saya, katanya masuk jam 1. Ini sudah jam setengah 2. Waduh. Itu masa depan kayak gitu loh. Gila, oh my god. Iya. Banyak bapak orang ibu. tua. Iya. Sebenarnya itu tiketnya habis tuh setengahnya ibu-ibu nggak sih? Kayak yang menemani tuh imut banget tau nggak? Tapi aku terharu ngeliatnya juga kayak wah NCTzen orang tuanya mendukung nggak sih? Juga nggak mendukung banget sih kayaknya, tapi karena sayang anak ya orang tua, jadi akhirnya ditemenin juga. Gue bingung biayanya sih kayak dikali 2 guys. Iya, kali 2. Bapak ibu ikut, anak 2 misalnya ya, kayak waduh tuh udah kayak biaya kuliah ya. Iya. Pas Blackpink juga nggak sih? Blackpink udah kayak family juga. Iya, family concert. Tapi emang mau nggak mau sih harus gitu sih. Iya, daripada takut kenapa-napa ya. Iya, karena event apalagi kalau misalkan ya Blackpink gitu kan gede banget kan, dan itu venue juga besar banget. Dan dengan usia mereka yang masih misalkan 12, 13 atau mungkin masih bahkan di bawah itu, ya gue juga khawatir kali kalau ngebiarin anak gue bener-bener bertumbuh-tumbuh kan. Tapi ini Korea cuy. Dan kalau anak-anaknya hilang gitu. Oh iya sih, bener-bener. Aku malah lihat bule di bagian seating lucu banget. Bulenya gede banget gitu duduk. Terus bisa sama anaknya kecil gitu. Aku kasihan sama belakang nggak bisa lihat apa-apa. Tuh bulenya gede banget. Oh kalau di aku bulenya lucu, maksudnya bulenya remaja sama maminya juga. Ternyata maminya hype juga sama NCT. Oh my god, that's so cute. Kalian ada ngelihat nggak sih selain bule-bule itu ada ngelihat kayak teman-teman yang dari Singapura, Malaysia gitu nggak sih? Ada. Cancel kan di sana. Ada. Dari SM-nya ada global package kan. Nah, global package-nya ini buat yang khusus fans dari luar negaranya yang itu. Ada. Pasti SM nyayur banget sih dari situ ya. Since mereka kan cancel kan di sana. Iya, aku tuh ikut ke cancel. Mestinya udah kedua kalinya nonton Dreamies jadi pertama kali. Oh my god. Gue berarti. Tapi gue berharap sih nanti bakal ada konser NCT Dream lagi, since gue belum nonton kan. Harus dong. NCT Hope main namanya. Iya. Ganti nama pasti. dengan member yang sama. Ini udah branding, nggak mungkin ganti. Sama Mark dong. Iya, OT7. Siapa juga nggak mau ya kan? Gue ada 2 di sana. Ya pas NCT Dream yang perform tuh, apa yang bisa kalian ceritain itu yang seru-seru yang kayak tekanan darah langsung naik ya kayak gitu. Tekanan darah. Openingnya udah wow. Kenapa emang openingnya? Opening ya spektakuler kan. Sebelum konser mulai itu seperti biasa dibuka oleh lagu Dear Dream. Itu kan ada rapnya Mark. Itu bagian rapnya Mark gak diganti. Iya, nggak diganti. Ada suara Marknya gitu. Belum ada NCT Dream ya, cuma kayak supaya NCTzens nyanyi bareng-bareng. Iya, yang pas bagian I'll Be Your Home itu keren banget. Bisa dilihat videonya di YouTube. Keren banget, merinding asli, semuanya pada kompak banget. I'll Be Your Home gitu. Kayak itu keren. Openingnya I'll Be Your Home. Enggak, itu kayak Dear Dream. Dear maksudnya Dream. Itunya liriknya. Part of the lyrics yang tapi keren. itu belum mulai kan konsernya. Belum. Pemanasan. Itu masih nyanyi. Iya, itu sudah mau mewek itu.
Terus dibukanya gimana? Apa jatuh dari atas kah atau gimana? Iya kan seperti apa biasa loncat pasti konser gitu? SM dengan teknik lightingnya yang oke di banget. belakang layar nggak sih? Di belakang layar karena mungkin dari tempat kita juga fasilitasnya mungkin kurang mumpuni ya. Jadi daripada anak-anak Dreamsnya bahaya diterbangin, anak-anaknya jalan terbang. Karena Ya, kan tapi itu udah heboh kan lihat yang bagian kan mereka layar putih gitu, kok udah ada bayang-bayangnya Jamin, bayang-bayang gitu. Udah bisa bedain ya? udah. Rambutnya pink coy. Terus pas Ini udah. jadi nggak karuan ini. Apa lagu pertama ini nyanyiin apa sih? Masih inget? Go ya kalau nggak salah. Iya, Go. Jadi, Udah pecah. Awal-awal langsung panas banget Iya, Kak. panas gila. Itu partnya Mark tuh ada yang nge-cover nggak sih? Ada dong. Ada. Udah Biasa ada. partnya Mark dibagi antara si Jeno atau si Jamin dibagi 2. Itu mereka apa ada live band kah atau cuman apa? Kayaknya nggak ada Nggak, live. Kalau Nggak SM ada. biasanya Nggak jarang. live. Nggak ada. Kecuali Iya. solo concert. Solo concert maksudnya penyanyi solo gitu. Iya, kayak penyanyinya Gideon doang. atau apa gitu. Terus SM stand. Sama ya. Kayak apa sih? In 2 years aku kan kerja di SM nanti. Oh, itu targetku juga. Sama SM Indonesia gitu. Kamu divisi apa? Divisi apa? Nanti akhirnya kan udah beda divisi Marketing. gitu kan. Kamu divisi audisi aja. Oke. Apa sih lagu yang paling memorable di konser itu? Kayak Karena aku yang bahasa suka banget. Koreanya kurang, jadi kan NCT Dream ada lagu yang bahasa Inggris ya, yang Firefly sama Don't Need Your Love sama si Harvey. Itu enak banget, maksudnya kita sebagai fans asing yang nggak fasih Korea bisa nyanyi terus dari awal sampai akhir udah kayak gitu karaoke. Oh jadi kayak karaoke Iya. ya? Nanti biasa ya Iya, Fans Indonesia best. Karaoke-nya luar biasa. Udah gitu kan yang standing belakang kan banyak yang kosong, bisa sambil loncat-loncat. Betul. Asik banget. Itu termasuk aku tuh. Aku ke belakang udah nggak kuat soalnya punggungnya. Pasti di belakang kita loncat-loncat, asik banget. Oh, kalau Ivy paling suka pas perform apa? Perform sama juga sih. Sama, yang boom lah apalagi. Oh, Oh, itu my fansnya, god. Yang paling ditunggu-tunggu sih lagu Iya, itu ya. Boom iya gile Mantap banget sih fansnya. Kalau gue nunggu-nunggu kalau nonton NCT Dream pasti chewing gum sih. Itu gemes banget. Kalau chewing gum masih pakai itu nggak sih? dia? Hoverboard. Udah enggak. Enggak. Udah berat, udah tinggi mereka ya. Soalnya pas chewing gum itu kayak masih Lucu bocah banget. banget. Sekarang Iya. udah gede, cepet banget ya. Apa ya gue nanya awal lagi tadi gue lupa. Nggak tahu. Bagian konser. Paling juga sama yang itu yang pas teriak-teriak fix unit. Oh iya itu paling Apa yang Teriak-teriak. Soalnya kalau di Filipina tuh teriaknya memang hari sebelumnya. Cuma NCT Dream-nya di belakang panggung. Ini entah kenapa pas NCT Dream lagi apa sih sebelum foto ya? Lagi sebelum foto tiba-tiba fansnya kayak fix unit kayak NCT Dream-nya lagi foto kaget. Terus kayak Jisung sama siapa ya? Hichan. Ya. Berdua langsung yeay. Iya dia nggak ngerti apa-apa tapi yeay gitu lucu kayak. banget. Terus akhirnya mereka kayak dibisikin di sini ya kayak mereka teriak apa sih gitu terus kayak kita pasti apa ya Hichan ngomong apa sih kayak kita Si pasti Hechan bilang kayak kita belum tahu kedepannya kayak apa, Iya. tapi didoain aja semoga. Ya ampun. Soalnya emang kalau misalkan teriak itu mereka nggak bakal denger Iya, nggak akan sebenarnya denger kecuali karena- mereka dikasih tahu sama translator. Betul. Mereka tuh nggak bakal denger sebenarnya. Jadi ya good luck dan untungnya itu sih ya maksudnya translatornya tuh cepet gitu langsung. Betul, Orang betul. ngomong apa sih gitu Iya. langsung gitu. Fix iya sih ya sedih sih ngeliat. Iya, Soalnya kan? chemistry mereka udah cocok banget. banget. Ya gimana mau Iya. maksudnya gimana nggak cocok karena udah lama juga kan udah bareng-bareng. Takutnya Hichan sih kayaknya Hichan bakal ditariknya kalau lebih ke NCT 127 iya. sih sedih banget. Kalau dia sekarang Iya gile. Oh iya kan tadi bilang ada project nih, terus projectnya di diposting di apa? Iya, Akun. LYSN. Iya, Ya. itu ceritain dong projectnya gimana? Jadi yang dari NCTzen Union ini sebenarnya udah banyak project nih buat ke anak Dreamnya, cuma mungkin karena kebijakan promotor sama agensi ya, jadi yang diterima cuma sebagian, tapi kita udah bersyukur banget. Kita bisa ngasih food support sama ngasih surprise buat ulang tahunnya Renjun. Nah jadi yang kita mau ngangkat handband buat Renjun itu tuh ceritanya setelah yang kerusuhan itu kayak pada dorong-dorongan. Jadi pas ngangkat
anak-anak NCT Dream-nya kayak tolong tenang dulu ya, jadi nggak kenotis. Nah sampai akhirnya tenang dulu bentar ya Kak, baru akhirnya dinotis dari Regina. Untung banget dia. Tapi yang gue baca katanya pas itu kedorongnya kenapa mulai sih? rusuh itu gara-gara yang ada lempar bola. Iya itu udah firasat buruk banget sih. Ini salah mereka sih. Iya. Atau nggak langsung. Aduh. Lempar bola tanda tangan nih. Iya. Di lagu Dream Run emang di setiap konser mereka pasti lempar bola sama frisbee. Dan memang itu kan emang gimmick kan sebenarnya. Lempar bola itu pasti gimmick dari semua konser yang itu pasti ada gitu. Tapi masalahnya ketika lo ngasih gimmick lempar bola ke fans yang masih teman-teman kita cigu-cigu masih muda, betul, semangat banget kan. Nauzubillah min zalik nanti rusuhnya gitu. Rusuhnya tuh kayak parah gitu ya kalau gara-gara bentuk panggungnya nggak sih? Coba kalau misalkan yang lain tuh kan T nih. Jadi kan orang kan kayak misalkan mereka nyebar. Nah, ini kan ke sini jadi orang kan ke depan semua mau ambil bola rusuh lah. Panggungnya nggak ada extension. Iya, don't have any extension. Cuma di depan aja. Jadi kan orang kan kayak ngerut ke depan kan, kacau jadinya. Sempet kayak ada yang pingsan gitu-gitu enggak kan ya? Ada. Tapi Mechimanya bagus sih, terus Dreamisnya juga, Dreamisnya juga kayak langsung nunjuk-nunjuk mukanya serius semua gitu kan. Terus kan jadi fansnya agak takut suruh mundur, kita mundur semua. Ya kalian mundur. Iya. Kalian pas EXO nggak mundur. Sama Chanyeol maju semua. Oh my god, karena udah gede kayaknya. Kalau ini kayaknya masih nurut. Terus Mechimanya juga oke sih, langsung kayak aqua gelas tuh semua keluar semua dibagi-bagi. Dan yang penonton di seating juga kayaknya pada bantuin mundur jadi kayak pressure kali ya. Iya, langsung mundur semua. Bagus sih, maksud gue tuh kayak memang kita nggak bisa, maksudnya di konser itu kita tuh memang benar-benar harus kesadaran diri sendiri aja, nggak boleh yang egois karena balik lagi kan ini masalah keselamatan bersama ya maksud gue. Terus juga nggak enak juga kali dilihat sama artisnya gitu. Iya, takutnya nanti nggak mau kesini lagi. Nah itu bisa jadi soalnya pas EXO 2016 itu kan abis itu libur tuh kan. Iya, sampai berapa? Iya. Nah itu isunya, ini gue nggak tahu sih ya. Isunya gara-gara yaitu susah diatur. Agak trauma gitu ya. Jadinya ya udah nggak dulu deh. Padahal Singapura datang terus loh mereka. Betul. Libur, betul. Gitu. Makanya ya itu sih yang emang kita memang nggak bisa ngatur semua orang sih. Makanya kita harus tetap menekankan kalau lo nonton konser itu emang harus tanggung jawab sama diri lo sendiri. Jadi nggak boleh yang egois gitu. Ya maksudnya mereka kan yang masih bocah-bocah ini mungkin akan lama-lama kan sadar mungkin ya. Bukan yang mau maklumi sih, tapi menurut gue ya kayak kita bisa maksud gue ya oke lah usia mereka cuma ya gitu. Makanya ditemenin sama ibunya kan. Orang juga ibu-ibu ya. Enggak, ibu-ibu mah biasanya di belakang. Tapi lihat gak sih Renjun tuh udah gemes mau kasih airnya dia kayak itu. Tapi makin rusuh gara-gara karena dia kesini. Iya, dia udah berebut. Dia langsung gini lagi. Oh my god. Terus dia kayak mukanya tuh bener-bener yang concern, terus kayak sedih mau itu tapi nggak bisa. Oh my god, makin kacau. Gue kayak no, it's not a good idea. Bener-bener. Gue juga pernah tuh kayak gitu kayak gue tahu niat lo baik tapi jangan. Mendingan suruh security-nya aja. Iya gitu. kan. Mendingan dia ngasih tahu ke orang tolong yang itu gitu kan. Lebih aman dibandingkan dengan kayak dia maju mau ngasih minum yang ada fans. Oh my god, terusuh gila. Ya tapi karena itu juga kita jadi berkesempatan nih dengar anak-anak NCT Dream ngomong lebih banyak bahasa Indonesia kan. Akhir-akhirnya kayak si Jeno sama Jaemin nyuruh fansnya mundur tuh kayak pakai bahasa Indonesia 1, 2, 3 mundur. Jadi lebih lucu ya. Gitu kayak lokal, mereka mah keep saying mantul. Iya. Itu sampai bosen dengernya. Kayaknya semua udah hafal dengan. Kalau enggak mungkin latah kali ya Kak ya. Iya. Tapi kalau NCT Dream ini kalau Ivy ini udah nonton berapa kali sih kalau NCT Dream? NCT Dream aku sekali. Oh enggak, maksudnya lihat mereka perform. Ini udah keberapa kali ya? Enggak, pertama kali sih. Pertama kali. Soalnya aku biasanya official. Kalau misalkan kayak TV gitu nggak kuat stamina aku. Jadi aku yang official. Mungkin Angel lebih banyak. Aku ikut semua. Iya. Yang dari stasiun TV 1, yang ulang tahun stasiun TV-nya kedua, sama yang ini official 3 kali. Kalau 3 kali. Nah kalau Ivy pas ngelihat aslinya nih kayak ada yang speechless nggak sih, siapa kayak wah luar biasa cakep seganteng ini ya. Semuanya. Enggak. Semuanya ganteng. Gue kira kayak maybe kayak Jeno atau Jaemin lah yang ganteng gitu ya. Tapi nyatanya yang lain juga ganteng banget. Terus mereka kan belum dewasa. Bayangin kalau udah semature EXO gitu, kayak betapa gantengnya. Oh my god. Gitu. Kalau Angel lihat
ada perubahan nggak? Kan udah 3 kali lihat nih kayak sekarang tuh kayak wah ini lebih tinggi ya Jisung kayak udah 2 atau meter ya. lebih mereka jadi lebih kayak apa ya istilahnya? Lokal Indonesia. Dan lebih kayak santai dan lebih tahu masyarakat gitu. Kalau buat aku mungkin kayak ke Jisung ya sama si Chanle-nya ya. Si Chanle jadi tambah cakep, makin ke konser makin kayak wah, nih anak charming juga. Maksudnya awal pertama kali ketemu lucu kan. Terus si Jisung juga waktu konser dia pakai kacamata dan itu wow luar biasa untuk ukuran kita yang cewek tuh kayak, wih gila, nih anak cakep banget, ganteng banget gitu. Pertama kalinya loh, di bawah kita gitu loh, lucu banget jadinya. Emang sih mereka cakep-cakep, cuma kalau misalnya kita lihat secara langsung, aura mereka, charmingnya mereka, glowingnya mereka lebih kelihatan. Jadi kita kayak fansnya langsung wah, keren Dreamies. Dance-nya gimana sih mereka? Live dance-nya itu kayak oh ya kan mereka kenal dance-nya powerful banget. Ya masih muda, masih kuat ya stamina. Padahal mereka kan pasti tired dari Manila langsung ke Indonesia kan. Tapi gila powerful banget sih. Jeno. Kenapa Jeno powerful abis banget. Jisung gimana sebagai dancing machine? Oh my god. Gila. Selain Jisung di dance, aku tuh suka banget sama rapnya Jisung kayak suaranya wow. Iya. Ngebas suaranya tuh berubah banget. Udah berkembang banget banget sih kalau yang gue lihat. Iya, itu sih enaknya debut saat masih kayak masih biasa-biasa aja. Mereka akan kayak belajar tuh pas udah lihat perkembangannya tuh kayak seneng sendiri gak sih kayak aku lihatmu dari kayak the next Taemin gak sih Jisung tuh? Iya. Kan dari kecil yang dulu Taemin siapa yang nyangka dia bakal solo ya kan? Sekarang kayak udah solo Jisung. Terus kalau misalnya konten-konten lokal apa aja selain nyanyi Cinta Luar Biasa? Oh, Hicam banget tuh. Iya, intro langsung belum nama saya Hicam langsung bukan Cinta Biasa. Cinta Luar Biasa. Kayak mereka udah suka banget sama lagu itu ya. Jamin gak sih semua perkenalan pakai Indonesia sih? Oh iya. Selamat sore gitu. NCT Dream pakai selamat sore. Mereka belajar gitu ngomong aku cinta kalian. Kalian kangen gak sama kami? Banyak di speech-nya mereka yang pakai bahasa Indonesia. Itu lokal banget dan karena mungkin lidah orang Korea kan masuk ke Indonesia lucu ya, jadi agak pelo-pelo gitu. Kita udah gemes. Itu mereka ada special stage gitu nggak sih lagu apa kayak selain yang di albumnya kayak mungkin lagu ada unit atau apa gitu-gitu? Belum ada mungkin special performance ya yang mereka dance ada. Dance performance. Wow, itu wow. Itu dance performance apa? Yang sampai ada yang jungkir balik gitu kan? Iya. Itu mereka solo satu-satu gitu. Solo dulu. Iya, itu yang paling tunggu-tunggu sih sebetulnya. Pas itu tuh semua seperti biasa, kameranya naik semua. Wow, gitu kayak itu sama boom itu gila semua kamera gila udah kayak ditunggu-tunggu gitu. Kalau yang di saat seperti ini sih kalau menurut gue idealnya memang kalau konser di Indonesia paling enak tuh duduk di tempat yang Angel sih. Karena apalagi kalau misalkan di Istora gitu. Karena ketika duduk kita nggak bakal kehalang sama kamera. Ya, udah itu aja. Kita di atas gak ada halangan sama sekali. Enak kan? Pas gue nonton Ayu tuh juga gitu enak banget walaupun nyamping tapi nggak kehalang sama sekali sama kamera. Walaupun memang dilarang sih kamera tapi ada momen yang pas dibolehin semua kan langsung angkat kamera. Jadi itu kayak nggak kehalang enak aja gitu. Jadi makanya gue bilang N-Citizen ini sangat beruntung sekali di tengah isu corona. Terus venue-nya pas gitu kan. Terus enak pasti yang duduk pasti. Fansindo tuh nggak bisa kalau nggak ngerekam. Nggak bisa, itu udah permasalahan. Kalau kita ngomong berbusa kayak apapun tetap aja rekam. Gitu ya. Kayaknya buat kenang-kenangan lah. Aku juga rekam sih. Emang fenomena fancam ini lagi di mana-mana sih Kak. Aku lihat di Bangkok juga begitu, di Manila juga udah biasa. Kayaknya mungkin yang masih strict sama fancam mungkin cuma di Jepang kali ya. Iya. Ada fanset nggak sih? Ada. Kita itu nggak tahu gimana soalnya aku lihat di section Blue Bay itu banyak banget yang diseret keluar tapi mukanya orang Indo semua bawa SLR. Nah, tapi begitu habis konser kita keluar fansite gitu semuanya kok Korea masuk ini gimana sih caranya kayak sih dari shipping kalau aku bilang. Oh, ini Kak yang ya? waktu aku mau masuk seating yang fansite Korea ini ke gap nih kameranya ditekin semua disuruh masukin deposit kayaknya. Nah setelah aku masuk mungkin mereka baru masuk lagi belakangan karena previewnya baru keluar tuh setelah konsernya selesai. Oh mereka keluar ngambil lagi gitu? Bisa jadi soalnya kan fansite kan ada aja idenya ya kita kan nggak pernah tahu. Iya. Dulu sih kayak disembunyiin di Rock aku ke gap tuh. Kayak aku lihat waktu itu ke toilet. Yang Ivy lihat orang Indo yang yang ketangkep di Blue Bay. Bener-bener diseret keluar.
terus tiba-tiba orang Korea masuk gitu. Orang Korea enggak juga. banyak sih orang Korea, cuma nggak ada yang kayak tas kecil semua. Jadi aku juga kayak fansite bukan? Ya, kali ini tuh biasa kan fansite suka pakai baju yang panjang ya. Iya, buat masukin kamera, betul. Di sini fansite enjoy banget, maksudnya kayak pakai baju pendek, pakai rok pendek, celana pendek. Aku mikir mereka ngumpetin kamera di mana? Ya mungkin yang kerja sama orang Indo itu nggak sih? Kan suka banyak kayak gitu. Banyak yang pembantu fansite. Nah, Ron udah mukanya aku udah nggak mau komentar. Udah nggak mau komentar soal ini karena gue benci orang-orang itu. Kadang kan juga fansite main kotor ya, jualan data gitu kan. Mungkin yang orang Indonesia itu yang bagian foto itu bagi-bagi data, kita nggak tahu. Oh, iya betul. Gitu ya? Itu adalah ada pekerjaan gitu ya? impian gue. Iya. Biar gue dapet Bisa duit. juga sih, mereka biasanya kerja sama kan. Iya. Terus memory cardnya disebar-sebar, jadi kalau lo yang itu gue masih punya ini. Oh iya. Tadi gue tuh mau bilang gitu makanya gue diem. Ya, Kalian ini spill. udah sering. Jadi ya udah oke. Aku udah kayak 10 years experience ini. Udah tahu ya. Sama aku juga jadi kayak. Tapi kayak mungkin untuk ukuran kita tahu, tapi mungkin buat yang si Jenny yang masih kecil-kecil masih Iya, belum masih tahu. polos. Dan aku yakin semua akan merasakan Belajar mereka. Iya, Belajar kan? pengalaman. itu dan juga nemu di mana satu momen kalian akan sangat merasa terganggu oleh Dengan mereka, iya. fansite ini kayak. Mereka digertak aja takut kan, soalnya anak-anak kita kayak masih kecil gitu kan, para iya. itu kan. Sebenarnya Padahal kan lu juga bayar cuy. Iya. Bentak balik ya, tapi kalau gue udah kayak udah tua sih jadi kayak gini Kalian ya. bisa dengerin episode yang fansite ada di awal ini. Iya, ngerti. Tapi pas secara keseluruhan gimana nih acaranya? Ada kekurangannya nggak sih? Kayak mungkin harus seandainya lagi gue bilang NCT Dream konser lagi. Seandainya Stage nggak sih? stage-nya ditambahin. Ya, extended stage at ya. least ya. Tapi selain itu apa? Misalnya mungkin Sama setlist atau apa? pembagian itu kalau mau masuk baiknya dibagi per section, jadi jangan semua section seating dijadiin satu, kasihan gitu loh yang antri. Yang blue kan masuk duluan emang, tapi yang seating semua digabung jadi satu. Oh my god. Jadi Oh, kita itu masuknya mundur, kita Oh, jam 3 pantes masih di aja. depan, aku masih pakai hand sanitizer. Oh dear, pantesan aja aku lihat kok kosong. Iya banget. Oh, mereka sore ya mulai. 10 menit sebelum mulai tuh masih pada masuk, Iya, aku masih pada bingung, masuk. kasihan banget. Mungkin juga itu gara-gara apa kan mereka tidak mungkin nih ya, mereka nggak mempertimbangkan bahwa pakai hand sanitizer itu juga butuh waktu gitu loh. Iya. Jadi akhirnya makan waktu dan Benar-benar. tapi anyway sebelum kalian menjelaskan gimana tadi harapannya, projectnya dong dijelasin sedikit yang membanggakan ini yang sampai tadi belum Tadi sempat kurang soalnya. detail ya, Tadi keburu kurang. ngomongin iya. dorong-dorongan. Rusuh soalnya. Jadi project sebenarnya kita mau ngasih kue ulang tahun buat si Renjun kan. Dia ulang tahun bulan ini tanggal 23, sama kue buat coming age-nya si Chenle yang dia kan akhirnya masuk usia dewasa nih. Oh ya ampun. Tapi sayang Udah sekali legal. udah nggak diterima project kita. Sama kita tuh Video. ada bikin video Iya. video kompilasi dari fans ngucapin sama Tata buat Dream, cuma kayaknya nggak jadi ditayangin juga. Jadi sisa project kita yang jadi tuh yang hand banner sama yang food support. Food support, gitu. ya. Food support itu di mana? Food Buat support staff. itu kita ngasih makanan di backstage buat si staffnya sama si NCT-nya itu. Iya. Oh, makanan apa? Boleh Gitu Ada fotonya kan? Ada fotonya di NCT Union. NCT Union. Kita Oh, kayak ngasih snack ya, Iya, paling ramyunnya snack, biasalah snack. makanan backstage gitu. Iya. Indomie gitu-gitu kali. Oh enggak, Enggak, itu susu kayak lucu-lucu. dikasih spill dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Ada dari promotor ngasih kayak ini ya list-listnya yang Yang kira-kira boleh. Oh, yang boleh boleh. dimakan atau Oh, yang boleh di udah itu. dikasih Jadi tahu kita ya cuma sebenarnya. ngasih itu, sama kita nanya mau mereknya apa atau mau yang ukurannya berapa. Kita beliin sesuai yang mereka mau. Iya, ini kita coklat, yogurt. Terus gitu. kalau Cola. misalkan project gitu, prosesnya gimana sih kalian pertamanya Gua mau pitching ininya projectnya gitu, kayak kita ada ini, terus apakah mereka juga kayak tadi kayak makanan itu ini yang boleh, ini yang tidak Iya boleh? iya, kita biasanya kayak langsung gue sama foundernya pertamanya udah kayak kasih nih, kita udah diskusi 6. Kita waktu itu 6 ya, 6 choice ya. Soalnya aku yang bagian translate Inggris sih. Jadi aku lihat waktu itu 6 project. Iya, 6 project. Ya, jadi kita nyiapin sebanyak-banyaknya, nanti yang diterima yang mana ya udah jalan. Ini kebetulan untungnya ya 2 ini jalan. Iya. Cuman Jadi emang kalau gitu. SM itu Ketat tipikalnya ketat dan
secara kalau video-video gitu emang jarang diterima. Gak mau, iya. Padahal kalau grup lain kan iya ya. Kalau grup yang di luar SM tuh pasti terima. Mungkin kan keterbatasan waktu nggak sih? Kalau itu juga kan mereka udah banget. strict banget sama setlist nggak sih? Betul. Karena kayak misalkan konser apapun di negara manapun kan pasti plek-plekan tuh sama isi lagu segala macam, yang beda kan pasti cuma mainnya doang. Makanya kalau yang kayak effort untuk menampilkan video buatan fans itu kan berarti istilahnya kayak ngeganggu nih. Betul. Mereka. Jadi biasanya sih mereka nggak mau. Kita udah mau propose project Paper Plane juga kan, ditolak juga. Apa Paper Plane tuh? Jadi kayak di satu lagu apa ya? Lagu apa sih yang kemarin kita Beautiful Beautiful Time ya kalau nggak Beautiful salah. Kita Time. mau ngelempar Paper Plane ke panggung. Jadi kayak biar rame gitu. Cuma tapi ditolak kayaknya. Kayaknya takut nyampah aku rasa. Kalau enggak karena kertas kadang-kadang bisa tajam, takutnya melukai. Oh my god. Tiba-tiba kena mata. Saking anak-anak NCT Dream kan ini banget delicate ya. Luka gitu, kayak pegang kertas aja luka gitu. Bisa. Oh gitu, seru ya. Terus kalau nggak salah kita juga mau kasih bucket bunga tadinya kayak. Iya. Nggak diterima juga. Iya. Mungkin takut bunganya beracun kali ya. Enggak, tapi yang waktu acara TV diterima kok bucket bunga kita. Kalau yang mana? Yang waktu yang mereka pertama kali datang acara TV, project kita yang paket bunga sama kue diterima. Iya. Terus ke spot pas mereka video kan ya buat NCT Daily. Jadi kita kayak zoom. Oh god. Ada iya. Enggak, maksudnya kayak kelihatan di backgroundnya mereka lagi ngobrol. Gitu. Kayak itu achievement ya. Biarpun si NCT-nya nggak foto sama itu, tapi at least mereka notice kita ngasih project ke mereka. Oh, merasa seneng ya kayak dihargain gitu. Makanya tuh pas banget nih hari kita podcast terus kita di notice. Oh my god. Tapi memang kalau udah ngomongin soal NCT sama Indonesia, kita bisa bilang kalau NCT itu emang kayaknya milik Indonesia banget. Karena konten lokal mereka banyak banget. Konten lokal ke museum batik. Banyak banget. Yang apa tuh? Tari Saman. Oh my god. Enggak, di Twitter tuh ya kayaknya kan tahu kan akun manifest gitu. Itu tuh ada spesifik khusus NCT Halu tahu. Oh iya. Jadi mereka tuh bikin skenario betul. yang lokal banget, itu banyak banget followersnya banget. Pas gue ini apaan sih kayak memang anak yang zaman kayaknya yang suka NCT Dream kayak bener-bener baru K-pop gitu loh. Kayak ini gue sendiri yang udah tau K-pop lama kayak asing, kayak aneh ngeliat ini tuh kayak fanfic tapi tuh lebih cenderung halu, tapi tuh yang kayak chat gitu kan. Gitu atau enggak dialog gitu kan. Ya itu mah NCT sekarang lagi menjamur sih. Lagi menjamur. Cuma NCT gitu doang yang punya manifest banyak banget. Dan itu beragam. Dari yang manifest biasa, manifest buat jualan merch, manifest buat halu, atau manifest buat jadi apa, ada kita. Iya, makanya dia emang kayak milik Indonesia banget. Made in Indonesia. SNI-nya udah label ya. Nah, mungkin terakhir kita ngomongin harapannya nih ke depan kalau seandainya bisa nonton NCT Dream atau mungkin NCT Dream selain Fix Unit ya. Iya, selain Fix Unit harapannya kayak mungkin dengan nama yang lain kah atau gimana nih harapannya? Jangan nama yang lain kan. Ya, kayak emang udah cocokan Dream. Iya, cocokan Dream atau mungkin harapannya SM Town. Iya. Apa harapan buat konser NCT Dream atau ke depannya? Angel dulu. Konsen S21 gitu kayak. Wow, itu langsung beli tiketnya lah gitu. Yang itu apa? Konser udah apa? include Seojin belum? Yang 21. Of course. Oh, udah ya? Itu 21. Itu konser 21 maksudnya enggak, semua NCT? Semua NCT. Wow. Yang pertama. Gokil. Generasi 1. Yang 2018 ya kan. Enggak. Ditambah dengan 3 lagi ya. Oh ya gue lupa deh. yang keren sih itu bakal gua kalau SM Town nggak puas pasti kan ngeliat NCT-nya. Kalau NCT 21 wow gitu. Emang akan ada rencana NCT 21? Enggak Belum tahu kita. Kan harapan. Ya, Angel pengennya apa nih? Apa ya, aku sih nggak terlalu muluk-muluk, maksudnya kayak misalnya pun muluk-muluk berarti misalnya pun NCT-nya kalau bisa konser lagi ya, kalau bisa dibawalah teman-teman unit lainnya gitu loh. Kita juga pengen ketemu. Oh, pengen ketemu ya. Wavy ya. Iya. ada tuh yang udah itu udah kluk-kluk kode-kode senyuman. Gue tuh berharap kayak dalam 1 bulan itu kayak NCT month gitu loh, kayak week 1 atau 27, week 2 NCT Money, where are you? Week 4 21 gitu. Oh my god.
Better sih dibikin kayak showcase aja kalau buat aku, biar duit kita langsung plak semua. Ya, wow. Semoga semua harapannya terkabul ya. Amin. Tapi untuk sebelum itu harus nabung dulu. Nah, kan dibeliin papa mama. Papa mama juga harus bekerja lebih keras lagi buat beli tiket NCT. Aku sudah mandiri ya. Iya, mandiri. Bikin tiket sendiri. Udah ada lagi Aaron? Udah sih. Ya udah. Kita biasanya nih kalau episode konser kita menutup dengan lagu NCT Dream yang kalian tuh suka banget atau enggak pas di live tuh kayak wah kayak kebawa sampai mimpi gitu deh. Kayak lagu rekomendasi nih buat pendengar kekoreaan gitu. Beautiful Time, yes, Beautiful enak. Time. Beautiful, ya. Karena mereka buat fanchannya sendiri, terus kita juga nyanyiin, terus mereka juga kayak yang nyanyi bareng gitu, jadi menyentuh sekali tuh Beautiful Time. Kalau gue ditanyakan ya. Iya. Hanya sendiri. Kalau gue suka banget sama sebenarnya gue NCT Dream tuh yang My First and Last. Wah. Itu dibawain gak sih? Bawain dong. Aduh kayak maju macok sarap. Umpa-umpa ya. Sampai dia masih di lantai-lantainya iya, kayak gitu. Tarikan itu. Tapi kelihatan kan di apa? Kalau aku lagi dari sitting kelihatan. Oh, sitting. Tapi kalau kelihatan. Standing aku Kebetul thankfully aku kayak tinggi. Kan aku cerita kan tadi ya. Karena Ivi tinggi yang lainnya masih kecil-kecil gitu Iya, ya, masih jadi tanpa halangan. Sebuah harapan buat gue juga jadi tinggi. Kalau Ran apa? Lagu NCT Dream? Kalau gue lagu NCT Dream yang gue suka nggak ada. Ada Chewing Gum. Iya. Belakangan ini gue suka banget Boom sih. Maksudnya basic aja, maksud gue dengerin NCT tuh emang nggak se in depth gue dengerin Illichil atau Wavy, jadi ya basic aja lah lagu-lagunya yang title track. Ya, nggak apa-apa. Tapi Chewing Gum tetap di hati ya. Oke deh, terima kasih buat Angel dan buat Ivy. Iya, terima kasih buat thank you juga. Next time kalau misalnya ada project bisa sukses hari ini. Amin. Semoga next projectnya lebih mantap lagi. Betul. Dan bisa di ACC sama mereka. Oh iya, itu paling penting. Pelit banget padahal masih gudeg loh. Boleh kan? Karena udah di list-listin tuh. Ya, kan mereka bisa bikin konten sendiri nanti makan iya. gudeg kan. Oke, ditunggu. Makasih ya, dah. Bye bye.